Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprizaldi, NIM 230501012, Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada hari ini, saya membahas atau menganalisis tentang masalah keutamaan bacaan Al-Quran. Jadi, jika kita melihat dari segi asal kata, Al-Quran itu berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan. Masdarnya adalah qira'atan yang artinya bacaan. Maka menurut bahasa, Al-Quran itu adalah bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Nah, jadi Al-Quran itu adalah sumber petunjuk bagi seluruh manusia yang ada di atas permukaan bumi ini. Oleh karena itu, marilah kita selalu membaca Al-Quran agar kita selalu diberi hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis Nabi pun telah mengingatkan, telah menegaskan bahwasanya Al-Quran itu memiliki keutamaan yang paling banyak. Di antara keutamaan Al-Quran telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, Al-Quran itu, kata Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi, satu keutamaan Al-Quran itu, orang yang membaca Al-Quran adalah orang yang paling baik di antara manusia lainnya. Kemudian keutamaan Al-Quran yang kedua, yaitu Al-Quran yang dibaca akan memberi syafaat pertolongan pada hari kiamat nanti. Sebagaimana Rasulullah telah menjelaskan di dalam hadisnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Yang artinya, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi orang yang membacanya. Kemudian keutamaan Al-Quran yang ketiga adalah dari Aisyah berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat, orang yang membaca Al-Quran adalah mereka yang belum mahir dalam membaca Al-Quran atau mengkhatamkan Al-Quran, maka dia tetap akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan 2 kali lipat pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan membaca Al-Quran yang terdapat di dalam Al-Quran, Allah juga menegaskan bahwasanya Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk hidup dan kebijaksanaan. Al-Quran pun memberikan gambaran bahwa kitab Al-Quran adalah petunjuk hidup bagi umat manusia. Membacanya dengan penuh pemahaman memberikan kebijaksanaan untuk menghadapi berbagai aspek kehidupan. Kemudian keutamaan Al-Quran yang terdapat di dalam Al-Quran, Al-Quran itu sebagai penyembuh dan rahmat. Al-Quran memiliki sifat penyembuhan bagi penyakit hati dan jiwa. Membaca Al-Quran dengan hati yang kusuk dapat membawa rahmat dan penyembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 8, Allah mengatakan, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara." Yang artinya, kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim terhadap Al-Quran, bahwa hanya akan menambah kerugian. Jadi dari keutamaan-keutamaan yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi maupun dari Al-Quran, maka bisa kita ambil pelajaran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.